Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita dipertemukan dengan orang baik-baik, berkumpul di tempat yang baik, dalam cuaca yang baik, cuaca semuanya baik. Maka kita syukuri kebaikan ini dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga semua kebaikan ini selalu bersama dengan kita sampai kita mati. Maka kita banyak-banyak bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Fadilatul Syekh Al-Doktor Al-Ustaz Al-Doktor Muhammad Farid Wajdi hafizahullah wa saddada khutah mata'ana Allah bituli umrihi wa husni adabihi wa fihi asa yakuna hadzal liqa'an thayyiban mubarakan fihi. Yang sama-sama kita hormati Ibu Penggerak PKK Kabupaten Baru yang juga anggota DPR RI. Tadi awalnya saya mau hormati pertama Pak Bupati, tapi karena ternyata yang mengundang beliau, jadi saya sebut Ibu PKK. Mudah-mudahan semua program-program Ibu, baik menjadi Ketua Penggerak PKK maupun menjadi anggota DPR RI, menjadi amal soleh, diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati, Bapak Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, yang ada kepala ataupun tidak, semua yang hadir malam ini, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak Jaksa, Bapak Hakim, yang tak dapat saya sebut satu persatu. Insya Allah semua yang hadir ini semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum maju ke depan, ibu-ibu minta supaya bapak-bapak duduk, karena mereka tidak bisa melihat dari belakang. Mereka dari tadi menunggu, kita khawatir doa orang teraniaya ini makbul. Mudah-mudahan semuanya baik insyaallah. Amin. Ini di pagar besi luar biasa. Ini menunjukkan saya sedang berhadapan dengan ibu-ibu radikal. Radikal itu artinya keras dalam kebaikan. Itu maksudnya, bukan yang lain. Baik semua. Maka kalau ada orang mengatakan itu Ustaz Abdul Somad itu Ustaz radikal, maksudnya suaranya keras, hatinya selembut sutra. Saya tengok jam dulu. Saya tausiah 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Guru Ta, Profesor Syekh, tolong beri saya nasihat apa yang mesti saya sampaikan. Saya tidak punya ilmu. Al-Faqir, kata Guru Ta, jelaskan saja makna al-barru. Berat. Makna al-barru dalam Al-Quran menurut para ulama, yang pertama adalah kamalut ta'ati. Taat, patuh, biasa. Tapi al-barru artinya kamalut ta'ati, sempurna dalam ketaatannya. Itulah makna al-barru. Jadi kalau ada orang mengatakan wa barram biwalidati, kata Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa menyebut dirinya barru. Aku ini adalah orang yang baru. Kenapa? Karena dia sangat taat dan patuh kepada ibunya. Maka menjadi orang baru berarti orang yang sangat patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampaknya berat jadi orang baru ini. Makanya yang tak siap, siap-siap pindah kabupaten. Siap menjadi orang yang taat kepada Allah? Insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan kau katakan kau akan melakukan itu besok. Pasti aku lakukan. Illa ayyasha Allah, kecuali atas kehendak izin Allah. Tapi makna insya Allah itu artinya insya Allah iya. Karena banyak juga orang sekarang kalau insya Allah, kamu datang besok pengajian dengan Ustaz Somad, insya Allah, rupanya nggak datang. Ustaz nggak adil ini.
Masa ceramahnya ke depan aja? Orangnya kan ada kanan kiri. Makna al-barru yang akan saya jelaskan ini ada 3. Ke depan 20 menit, ke kanan 20 menit, ke kiri 20 menit. Deal? Oke, selesai masalah. Makanya yang kanan jangan manggil-manggil dulu, nanti bahan saya hilang. Apalagi kalau yang manggil perempuan. Ustaz, saya jelaskan 20 menit ke depan bahwa makna al-barru dalam Al-Quran adalah kamalut ta'ati, taatnya sempurna. Sekarang kita tes, kira-kira orang Kabupaten Barru ini taat apa tak taat? Bayarlah zakat, bayarlah zakat. Maka orang Kabupaten Barru membayar zakat versi terakhir 18 miliar. Masya Allah, tabarakallah. Wahai badan amil zakat se-Indonesia, kalau kalian mau tahu bagaimana cara bisa dapat zakat 18 miliar padahal penduduknya tidak sampai 200.000 orang, datanglah kalian studi banding ke Kabupaten Barru. Dapat penghargaan dari Badan Amil Zakat Nasional. Masya Allah, tabarakallah. Gurutta, bagaimana cara Gurutta membangkitkan semangat masyarakat Barru? Ustaz Abdul Somad, pertama sadarkan diri mereka bahwa mereka orang baru. Orang baru artinya orang yang baik, orang yang sayang, orang yang patuh, orang yang taat. Kuatkan ikatan emosional mereka. Aku orang baru, aku orang taat. Kalau tidak taat, berarti aku tidak layak untuk tinggal di sini. Masya Allah, tabarakallah. Tadi ketika di pesantren Darud Dakwah wal Irsyad Mangkoso sudah ramai, melimpah ruah. Sempat terlintas di pikiran saya, ini kalau sudah seramai di pesantren, nanti malam kira-kira datang lagi apa enggak? Rupanya lebih ramai lagi. Tadi siang masih nampak kelihatan ujungnya, malam ini tidak kelihatan lagi. Masya Allah, tabarakallah. Apakah yang tadi siang datang lagi? Wallahu a'lam. Atau mereka gantian pakai sip-sipan. Nanti kau datang siang, aku datang malam ya. Tapi insya Allah, tabarakallah. Dan ternyata tidak ada pakai undangan. Yang tadi di pesantren Darud Dakwah wal Irsyad Mangkoso tidak diundang. Saya curiga yang malam ini jangan-jangan ibu ketua penggerak PKK bagi-bagi sembako nih. Ada bu? Masya Allah, tabarakallah. Ternyata semuanya datang karena ketaatan, karena kepatuhan, karena kepatutan. Kira-kira sesuai tak Kabupaten Barru dengan orang Barru? Insya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ini mesti kita jaga Bapak. Ini mesti kita jaga Ibu. Anak-anak kita harus tetap patuh dan taat. Makanya patuh dalam hal apa? Patuh yang pertama adalah al-barru, patuh dalam hal melaksanakan sholat. Muru auladakum bis sholah, suruh anak kamu melaksanakan sholat. Wahum abna'u sab'an sinin, umur 7 tahun, suruh dia sholat. Wadribuhum fil asrah, pukul 10 tahun, suruh 7, pukul 10. Tapi kalau saya sampaikan begini, suruh 7, pukul 10. Ustaz Somad nyuruh anaknya senang, nyuruh bapaknya yang payah. Itu terjadi jauh, nun di seberang pulau sana. Adapun di Kabupaten Barru, jangankan ke masjid, jangankan sholat berjamaah, sedangkan duduk di lantai di tanah lapang saja ramai begini, apalagi sholat berjamaah. Betul? Kalau nggak percaya tengok subuh besok. Ustadz mau ngetes kami ya? Tidak, saya bukan mau ngetes. Tidak mungkin saya tes besok subuh saya akan tengok mana masjid di Barru ramai apa tidak. Tidak mungkin, karena saya malam ini langsung ke Makassar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, didirikanlah masjid di Mangkoso, megah, mewah, cantik oleh raja, tapi ternyata masjid kosong. Akhirnya apa yang terjadi? Mendirikan masjid sulit, mendirikan orang yang mengisi masjid jauh lebih sulit. Menegakkan masjid tegak sulit, menegakkan orang untuk tegak di dalam masjid jauh lebih sulit. Maka untuk mendirikan masjid selesai tugas, tambah tugas satu lagi. Apa dia?
mendirikan orang yang mengisi masjid. Ketika itu diminta kepada pemimpin, kepada masyarakat, taat pemimpinnya, taat masyarakatnya, maka lagi-lagi baru mendapatkan kemuliaan dan kehormatan. Berdirilah masjid, berdirilah pondok pesantren Darud Dakwah wal Irsyad. Allahu Akbar. Bangga tak menjadi orang baru? Dulu orang susah mau berangkat ke Mesir, susah mau sampai ke Al-Azhar. Orang Kabupaten Baru sudah punya profesor, doktor, alumni Azhar tahun 1971 sampai 1985. Gurutta sudah belajar nun jauh di sana. Dia korbankan rindunya ke kampung halaman. Demi untuk apa? Ketaatan. Orang tua mengirim, berangkat, sami'na wa ta'na. Ketaatan anak kepada orang tua, ketaatan masyarakat kepada ulama, ketaatan pemimpin kepada ulama. Berdiri pesantren, berdiri masjid, zakat melimpah ruah. Lalu kalau sudah sempurna seperti ini, untuk apa lagi Ustadz Somad datang berceramah? Apa lagi yang mau disampaikan? Dirikan masjid, masjid sudah berdiri. Bangun pondok pesantren, santrinya sudah 3.000. Buat kelas, masih perlu. Oleh sebab itu maka ketika diajak untuk berzakat, berinfak, bersedekah, maka tidak ada lain kecuali baru taat kepada Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Siru fil ard, berjalanlah kamu di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh berjalan di atas muka bumi. Maka Abdul Somad pun datang berjalan. Kemarin terbang dari Kuala Lumpur sampai di Makassar, tapi tidak berjalan, naik pesawat. Beda dengan orang baru, orang Bugis zaman dulu berjalan mereka. Saya datang dari Riau, negeri Melayu. Kami kalau sudah bercerita tentang adat istiadat, nasihat-nasihat, maka selalu ada namanya Gurindam 12, pantun-pantun, nasihat-nasihat tentang agama. Setelah saya lihat-lihat, saya baca-baca, yang menyusun Gurindam 12 itu adalah Raja Ali Haji. Beliau yang menulis sejarah. Bukan hanya sekedar pakar agama, tapi beliau juga pakar sejarah Melayu. Beliau juga menulis Gurindam 12. Beliau juga menjadi penasehat sultan-sultan. Beliau juga adalah ahli sejarah bahasa Melayu yang kemudian berubah menjadi bahasa Indonesia. Tapi ketika saya baca, rupanya Raja Ali Haji adalah berasal dari darah bumi Bugis, Sulawesi Selatan. Siapa yang tak percaya, baca biografi beliau. Beliau salah satu kebanggaan negeri Melayu. Bukan saja orang Bugis yang bangga, orang Melayu pun bangga, punya ulama besar. Saya sampai ke makam beliau berziarah. Tuan-tuan yang mau ziarah ke makam Raja Ali Haji, terbang dari Makassar kemana ya? Ke Jakarta. Dari Jakarta ke Batam, dari Batam ke Tanjung Pinang, dari Tanjung Pinang menyeberang ke Pulau Penyengat. Di Pulau Penyengat ada masjid yang indah dibangun oleh Sultan Melayu Riau Lingga sebagai hadiah untuk istrinya. Begitu laki-laki hebat zaman dulu, ngasih hadiah bukan anting-anting kecil, pulau dia berikan. Dia bangun masjid yang cantik dan indah, masjid yang besar, indah, cantik. Ternyata masjid yang kokoh besar itu dari semen dicampur diaduk dengan putih telur ayam. Kuningnya jangan tanya, mungkin digoreng atau puding. Yang jelas begitu hebat kekayaan mereka. Tapi itu semua sirna. Mana bangunan istana megah, hilang, kena hujan, lapuk. Tapi kitabnya Gurindam 12 ditulis di dinding Engku Putri Hamidah dengan tulisan Arab Melayu. Yang mempertahankan Arab, sebodoh-bodohnya orang Melayu, tidak akan mungkin buta huruf. Kenapa? Karena mereka menulis dengan huruf Arab Melayu. Dan yang mempertahankan Arab Melayu itu adalah diantaranya Raja Ali Haji. Darah Bugis mengalir dalam tubuhnya. Allahu Akbar. Lama saya berpikir, setelah saya ingat indahnya alam negeri. Bukitnya cantik, tanahnya subur, ikannya besar.
Kambing dengan sapi, jangan tanya lagi. Bisa kau lihat dalam sup saudara dan konro. Jangan tanya lagi tentang daging-daging. Lalu kenapa mereka pergi sampai sejauh itu? Saya saja dari Semenanjung Melayu ke Makassar 3 jam naik pesawat. Bayangkan mereka dulu. Biasa kalau ada bunyi itu Ustadz mau datang. Lama saya berpikir. Makanya saya tanya kepada Guruta, Profesor Guruta, apa yang dicari orang Bugis jauh-jauh pergi? Saya lihat alamnya indah, kecuali tandus kering kerontang, tak ada tanaman, tak ada makanan. Lalu mereka mencari, merantau, cari makan. Kenapa orang Bugis sampai merantau jauh, menyeberang pulau dan lautan? Apa yang mereka cari? Apa kata Guruta? Tabi'atuhum. Itu memang sifat mereka. Mereka suka merantau. Tapi dia merantau bukan ingin merampok dan merampas, justru menebarkan kedamaian. Karena dia apa? Karena dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merantau menjadi ulama, dia merantau menebarkan tulisan Arab, dia merantau menyampaikan hukum-hukum Islam, bukan hanya sampai ke negeri Melayu. Ketika saya ceramah ke Sydney, Melbourne, saya cuma mau ngasih tahu saya pernah ceramah di Australia, itu aja sebetulnya. Sampai di sana kawan saya ngajak, katanya, Mat, ada Islamic Exhibition, pameran Islam. Lalu sampailah kami ke tempat pameran Islam itu, bercerita tentang bagaimana Islam sampai ke Australia. Penasaran juga saya, gimana orang Australia bisa masuk Islam? Setelah saya lihat petanya, digambarkanlah di situ, diceritakan. Beginilah awalnya Islam sampai ke Australia. Ternyata dugaan saya salah. Saya kira Islam sampai ke Australia dibawa oleh orang dari Makkah. Di situ ditulis, Islam pertama kali sampai, yang mensyahadatkan orang aborigin Australia adalah orang Bugis karena mencari tripang. Yang tak percaya omongan saya, besok pagi pergi ke kedutaan Australia, ambil visa, beli tiket pesawat, pergi. Buktikan bahwa saya ngomong betul atau bohong. Tiket tanggung sendiri. Mahasiswa-mahasiswa, adik-adik, betul tak ini ucapan Abdul Somad? Betul tak cerita tentang Raja Ali Haji datang pergi ke Pulau Penyengat? Rute pesawatnya sudah saya kasih tahu. Makassar, Jakarta, Batam, Selat Panjang, Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang nyebrang, tenggelam, saya tak tanggung jawab. Saudara yang dimuliakan Allah, ke Australia sampai juga, bahkan sampai Syekh Yusuf, sampai ke negeri Cape Town. Yang dulu, apa yang dia cari di Cape Town itu? Padahal dia seorang mursyid tarekat. Kita tahu tarekat khalwatiyah, khalwat sunyi, khalwatiyah, tarekat yang mensunyikan diri, hanya berzikir. Kenapa dia tidak berzikir di dalam kelambu? Kenapa dia tidak berzikir di dalam kamar? Kenapa dia mesti jauh? Karena dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna al-barru artinya taat. Kalau kata Allah perang, lawan itu Belanda, maka dia bangkit dari zikirnya. Karena jihad juga adalah zikir. Duduk berzikir, pejam mata memetik tasbih adalah zikir. Tapi ketika bangkit melawan kafir musyrik yang datang dari Belanda, juga adalah zikir. Allahu Akbar. Nampaknya udah siap perang semua ini. Masya Allah, tabarakallah. Saya baru pulang dari Melaka. Di Melaka, sultannya yang terakhir yang dibunuh oleh Portugis bernama Sultan Mahmud Shah. Sultan Mahmud Shah, datanglah Diego Lopes dari Portugis. Portugis dengan Portugal sama. Cuman kadang banyak orang nggak mau sebut Portugal, karena kata dia Portugal itu persatuan orang tua gatal. Kata Immanuel Raja Portugis berkata, Diego Lopes, sini, ada negeri yang subur di sana bernama Melaka. Pergi kau ke sana, rebut Melaka. Maka Diego Lopes menyiapkan perahu bahtera kapalnya. Dia pun naik sampan perahu bahtera kapal dari Portugal, Eropa, menyeberang Laut Atlantik sampai ke Semenanjung Melayu di Melaka. Sampai di Melaka dia hidup aman, nyaman, tenang, sampai akhirnya terjadi konflik
Siapa yang menimbulkan konflik? Saya telusuri sejarah. Kenapa terjadi perang di Malaka? Kenapa orang-orang Portugis ini mengamuk? Rupanya konflik terjadi antara Portugis, tertulis di situ, Portugis dan orang-orang Bugis. Ujungnya sama-sama is. Yang satu Portugis, satu konflik. Maka terjadi perlawanan, maka terjadi perang. Walaupun akhirnya kalah, dibantu oleh pasukan dari Jawa, dari Demak, kalah juga. Tapi Allah tidak pernah bertanya, waktu kau perang melawan penjajah itu kau menang atau kalah. Yang ditanya Allah adalah, apa yang sudah kau lakukan untuk menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Sultan Mahmud Shah lari dari Melaka ke Bintan, di Bintan lagi dikejar lagi, lari dari Bintan ke Riau. Akhirnya meninggal beliau di dulu Kabupaten Kampar, di tepi Sungai Kampar, Sultan Mahmud Shah. Tapi yang menjadi poin pelajaran adalah bahwa perlawanan, pergolakan di Malaka itu dimotori oleh orang-orang Bugis yang melawan orang Portugis. Allahu Akbar. Barulah sekarang saya paham mengapa mesti dipagar besi. Karena saya berhadapan dengan orang-orang yang dulu pernah berperang melawan Portugis. Ini mengerikan. Kalau di tempat lain pakai selasiban aja, ditulis jangan lewat. Kalau di sini pakai selasiban, oh jangan main-main, jangan macam-macam. Di tempat lain saya ceramah, batas laki-laki perempuan pakai tali plastik aja. Di sini pakai kursi. Tabarakallah. Mendidih darah orang Bugis ini melihat orang Belanda, orang Jepang. Makanya lari mereka pontang-panting, terbirit-birit, berteriak Sultan Hasanuddin. Aslinya saya lihat dalam bahasa Arab Hasanuddin. Hasan baik, din agama, Hasanuddin kebaikan agama. Dalam diri Sultan Hasanuddin berteriak Sultan Hasanuddin, perang Belanda, Allahu Akbar, takbir. Lari Belanda, pontang-panting Belanda, balik ke Amsterdam, tinggal terong Belanda. Dan Hasanuddin. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu bercerita tentang ketaatan orang Makassar, bagaimana taatnya mereka kepada para ulama, bagaimana taatnya mereka kepada para pemimpin. Maka jangan ajari lagi. Saya sudah bercerita dari mulai Melaka, melompat ke Australia, terbang pula ke Pulau Penyengat, Raja Ali Haji, singgah pula sebentar, pokoknya tahu kemana-mana udah cerita kita. Jangankan bapak ibu yang mendengar, saya yang ceramah aja pun lupa entah apa aja cerita saya. Tapi insya Allah jangan takut, jangan ragu. Isi ceramah ini tidak perlu diingat-ingat kali, jangan dicatat karena ada rekamannya di dalam kamera. Itu kamera luar biasa itu. Di mana-mana saya kalau ceramah kameranya pakai pendek aja. Ini sampai pakai kayu panjang. Luar biasa malam ini. Jangan lupa saksikan ceramah Ustadz Abdul Somad di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan dalam rangka ulang tahun yang ke-60 Kabupaten Baru. Tonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Masya Allah, tabarakallah. Sebetulnya yang Ustadz Somad ingin ceritakan ini apa? Dari tadi musing-musing, mutar-mutar ke sana kemari. Apa sebetulnya? Singgah ke Australia, pergi ke Afrika, mampir ke Pulau Penyengat. Saya cuma mau cerita bahwa nenek moyang orang Makassar itu taat pada Allah, taat pada Rasulullah, menolong agama Allah. Jangan sampai anak cucunya tidak mewarisi sifat itu. Betul? Anak-anak kita harus tahu sejarah itu. Jangan dia kira nenek moyangnya turun dari pokok kayu. Nenek moyang kami orang pelaut, nenek moyang kami membelah lautan, dipukul ombak, diempas gelombang, sampai mereka merantau bukan cari makan. Sawah mereka luas di sini, betul? Tadi saya lewat, tengok luas, nggak tahu tak punya siapa. Luas sawah mereka, subur tanah mereka, laut mereka, masya Allah. Tadi malam begitu sampai saya di hotel malam, saya pun tidur. Saya buka jendela, hitam. Saya tutup, tidur. Bangun subuh saya buka, hitam. Saya tutup, tidur. Bangun lagi pas sudah jam 7 saya buka, rupanya laut. Baru saya tahu sempat tsunami tadi malam, habis.
Ikan mereka banyak, tanah mereka subur. Untuk apa mereka pergi ke Australia? Untuk apa mereka pergi ke Sumatera? Mereka ingin menyampaikan dakwah supaya orang bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya dari Riau. Di Riau ada satu kota. Nama kotanya, nanti kebetulan kalau ke Riau jangan lupa mampir ke kota ini. Nama kotanya Perawang. Apa namanya? Perawang. Saya dari kecil tahu itu Perawang. Belakangan saya baru tahu, rupanya nama asli kota itu Perawan. Siapa yang merubahnya jadi Perawang? Orang Bugis. Wah, ini Ustaz Abdul Somad mengada-ngada saja. Mentang-mentang dia ceramah di Baru, banyak orang Bugis, dia cerita begitu. Yang ngomong begitu bukan saya. Semua ceramah saya bisa dipertanggungjawabkan. Yang ngomong begitu adalah Daeng Yusuf SHMH, pengacara di Pekanbaru, ketua masyarakat Bugis Makassar di Riau. Nanti silakan datang wawancara dia. Betul tak ini kota Perawan ini jadi Perawang? Tempat pabrik kertas, pulp and paper, Indah Kiat. Saya dulu selalu ceramah ke sana. Kalau ditanya orang, Ustaz ceramah dari mana? Perawang. Saya tak tahu asal muasalnya. Setelah mendengar penjelasan dari Daeng Yusuf di TVRI, oh, ternyata itu asbabun nuzulnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk apa mereka dulu datang ke sana jauh-jauh kalau bukan menyebarkan Islam, membawa. Saya tanya, ada tak orang baru ini yang tak Islam? Ada. Saudara kita yang datang merantau, tapi orang baru asli Muslim. Kalau sudah disebut Bugis adalah Muslim. Tapi bukan berarti karena berbeda agama. Ada orang Bugis berkata, karena beda agama, pancung kepalanya, ratakan dengan tanah. Ada? Tidak ada. Seandainya begitu orang baru, orang Bugis, maka tidak akan mungkin ada saudara kita pendatang. Apa kata Bapak Bupati Ustaz Abdul Somad? Penduduk kita 0,25% non-Muslim, tapi saling menghormati. Kenapa? Karena orang Bugis keras, tegas kepada Belanda yang jahat. Kalau yang baik-baik, ada turis-turis Belanda yang datang kalian potong? Tidak ada. Itu ada Belanda, ayo kita show. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, habis 25 menit. Tadi saya mulai, tidak mungkin jam saya berdusta. Yang mengatakan sudah diam itu pasti orang baru, karena judulnya orang baru itu artinya patuh dan taat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai satu makna baru artinya patuh dan taat. Sekarang saya mau kemana nih? Ke kiri apa ke kanan? Kita disuruh mendahulukan mana? Tidak selamanya. Masuk WC kaki mana? Ikut sunnah Nabi SAW ke kanan. Apa kabar ibu-ibu? Sehat semuanya? Masya Allah. Kenapalah kalian tidak dapat lampu? Saudaraku di sana terang benderang. Mereka tidak penting nampak wajah. Yang penting mereka merasakan tenang di bawah pokok kayu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna yang pertama dari kata baru adalah ta'ah. Makna yang kedua adalah ihsan. Apa maknanya? Ihsan. Apa itu ihsan? Memberi lebih dari semestinya. Orang Bugis kalau memberi lebih dari semestinya. Betul itu? Ditanya ini yang jawab sana. Itu artinya lebih dari semestinya. Baru artinya memberi lebih. Contoh, ada teman kita pulang umroh. Pulang umroh dia bawa air zam-zam 1 botol. Dia kasih kita. Ustaz Abdul Somad, aku baru saja pulang. Ini ada 1 botol air zam-zam untuk kamu. 1 botol. Ketika saya pulang, saya balas 1 botol juga. Karena dulu kau kasih aku 1 botol, aku balas 1 botol juga. Sama-sama 600 ml. Itu namanya bukan baru, tapi namanya jaza, membalas yang sama. Itu bukan orang baru. Kalau membalas dengan balasan yang sama, bukan orang baru. Kalau orang baru bagaimana membalas?
kau kasih dia 1 botol, ketika dia pulang dari Makkah dikasihnya engkau 1 dirigen. Itu baru orang baru namanya. Betul? Dulu saya banyak punya kawan-kawan ketika di Mesir, mereka tergabung dalam KKS, kekeluargaan, mahasiswa, masyarakat Sulawesi Selatan. Macam-macam ada. Satu angkatan dengan saya, satu pesawat dengan saya, sama dengan saya. Hari ini menjalin silaturahim lagi. Dulu saya tidak baik-baik betul dengan mereka. Biasa-biasa saja persahabatan kami. Tapi begitu saya sampai ke Makassar, sampai ke bumi orang Bugis, mereka balas saya lebih dari yang pernah saya kasih dulu. Mereka kasih saya makanan sebanyak-banyaknya. Rasanya kalau sampai agak seminggu saya di sini pulang gemuk. Luar biasa. Saya sendiri sudah merasakan mereka membalas lebih dari semestinya. Mungkin malam ini undangan yang disediakan panitia hanya beberapa saja. Dari kursi yang disediakan nampaknya hanya, tapi ternyata lebih dari yang semestinya. Zakat mungkin yang diperkirakan kalau jumlah penduduknya 175.000, maka zakatnya mungkin yang terkumpul 10 miliar. Tapi ternyata setelah diterapkan dapat 18 miliar, lebih dari semestinya. Begitu juga dengan kehidupan ini, kita mesti balas lebih insya Allah. Tahun depan saya yakin dan percaya insya Allah lebih dari 18. Banyak yang takut mengaminkan. Wah, ngeri nih kalau kita aminkan nanti kalau nggak bertambah kata dia. Yang penting amin aja dulu. Doa saja dulu. Itu adalah salah satu usaha kita insya Allah. Ini ada tiang basket. Kalau di sini tiangnya gimana mainnya? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siap membalas lebih dari yang diberikan orang. Itu adalah sifat orang yang sudah sampai pada maqam ihsan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Balaslah lebih sebagaimana Allah sudah berbuat lebih kepada engkau. Kita hanya berkata subhanallah, 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 alhamdulillah, Allahu akbar. Zikir cuma 5 menit, salat cuma 5 menit, puasa cuma 24 jam. Dimasukkan Allah ke dalam surga lebih dari yang kita minta. Berapa lama kita di surga? Khalidina fiha abada. Yang punya sifat ihsan itu adalah Allah. Dan baru, di antara makna baru adalah membalas lebih dari yang kita dapat. Oleh sebab itu kalau Bapak Ibu selama ini sudah mendapat, Bapak sudah mendapat, Ibu sudah mendapat kebaikan-kebaikan, balaslah lebih dari itu. Ini nampaknya jamaah yang sebelah kanan saya ini sedikit aja. Yang di sana malah nggak ngelihat kemari. Lihat apa mereka itu di belakang? Hah? Rupanya mereka ada layar monitor. Bagus. Kadang mereka yang melihat monitor itu lebih nyaman, karena kata dia Ustadz lebih bagus di monitor dari aslinya. Ada juga jamaah ini yang jujur, tapi dia ngomongnya nggak langsung ke saya. Saya baca di komen Instagram. Dia sangka saya nggak lihat, saya tengok tuh. Sakit juga hati saya. Tapi bukan dari baru, dari tempat lain. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita balas orang lain lebih dari yang semestinya. Dia kasih 1, kita kasih 2. Dia kasih 3, kita kasih 4. Kadang orang membalas lebih itu bukan pada makanan, bukan pada kebaikan. Balas apa? Balas caci maki. Dia sebut satu binatang, dia balas kebun binatang. Bukan dalam hal itu saudaraku, tapi balaslah kebaikan-kebaikan orang sesuai. Saya setelah sampai ke Baru, setelah ketemu dengan Guru Ta, setelah jumpa dengan Pak Bupati, bertemu dengan Ibu Penggerak Ketua PKK, sesuai yang saya sampaikan ini, mesti membalas lebih. Terpikir dalam hati saya, kalau sampailah mereka ini datang ke Riau, apa yang mau saya balaskan? Mesti membalas lebih lagi. Doakan supaya saya istiqomah panjang umur, bisa saya membalas lebih daripada ini. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Masya Allah, tabarakallah. Mereka jemput saya dari airport, dibawa naik mobil Alphard. Saya balas paling-paling bisa pakai Al-Fatihah. Tak bisa lebih dari yang mereka berikan.
Masya Allah, tabarakallah. Mereka sediakan pengawal kanan kiri, pengawal tertulis di dada mereka, UAS, ujian akhir semester. Gimana saya mau membalas mereka? Datang saya jumpa guru ta, Ustaz Abdul Somad. Sebelum kita ceramah, Ustaz masuk dulu. Kemana guru ta? Ke dalam kamar khusus. Apa ini? Sampai di kamar khusus, diberi baju, diberi kain, diberi jas, diberi topi, full dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Yang asli punya saya cuman kaos kaki aja. Mana saya boleh membalas budi baik orang baru? Oleh sebab itu maka kenapa Ustaz ceritakan ini semua? Ini kan bisa menjadi ria. Aku hanya ingin bercerita kepada anak-anak yang hadir malam ini, sebagaimana dulu ulama kalian, ayah kalian, ibu kalian, pemimpin kalian sudah berbuat baik, maka kalian teruskan sampai ke anak cucu kalian semuanya. Siap? Nih, yang malam ini kecil memegang tiang, jangan sepele dengan mereka. Tahun 2050 saya datang lagi kemari, mereka sudah jadi gubernur Sulawesi Selatan. Mereka akan nelpon saya di Riau. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Saya yang dulu waktu Ustaz ceramah sedang megang-megang besi. Kamu hadir waktu saya ceramah di Baru? Iya Ustaz Somad. Kamu yang sebelah kiri apa kanan? Kanan, di bawah pokok kayu. Terus ada apa kamu nelpon saya? Saya sudah jadi gubernur Sulawesi Selatan. Oh Pak Gubernur, apa kabar? Langsung berubah. Iya Pak. Bisa Ustaz Somad datang lagi ke Baru? Insya Allah. Tapi kami mau meyakinkan dulu ini Pak, pemerintah daerah Sulawesi Selatan. Apakah ini betul Ustaz Somad? Betul. Ustaz masih hidup lagi? Masih. Mari ajarkan kebaikan-kebaikan ini kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Saya sudah ceramah dari ujung Pulau Sabang sampai ke Papua. Belum pernah saya ada satu kabupaten yang ada namanya dalam Quran. Baru-baru inilah yang ada dalam Quran. Itu saya copy paste dari Guru Ta. Artinya apa yang dikatakan Guru Ta itu bukan sekedar omongan belaka. Saya sudah ceramah. Di Aceh saya ceramah 41 titik. Di Riau saya ceramah, tak terhitung lagi karena kampung saya sendiri. Di Papua saya ceramah, di Sorong, Fakfak, Raja Ampat. Lihat foto saya di Raja Ampat. Tapi di Baru ini Masya Allah, tabarakallah, bisa ada namanya. Bukan berarti ada nama itu semua dalam Al-Quran. Bukan berarti nanti setelah ini, oh kalau gitu saya ingin anak saya ada namanya dalam Quran. Ya Allah, berilah petunjuk, istriku sedang hamil tua, mana nama yang terlihat nanti, itu yang akan kuberi nama anakku. Begitu dibuka, langsung kasih nama. Mana yang terbuka, di situ mataku, itu nama anakku. Hasidin. Ada dalam Quran. Wa min syarri hasidin. Hasidin artinya orang dengki. Mohon maaf Pak Hasidin, jangan tersinggung. Bayangkan kalau mereka dulu memberi nama asal-asalan saja, acak-acak saja. Ini bukan nama sembarang nama. Dia pilih nama yang mengandung makna. Sekarang orang seenaknya saja kasih nama macam-macam. Siapa namamu? Nama harus digabung antara nama ayah dan nama ibu Pak Ustadz. Gak usah lagi lihat Quran. Nama ayahmu siapa? Sulaiman. Nama ibumu? Toibah. Gabung antara dua, Leman dan Toibah. Letoy. Mohon maaf Pak Letoy. Apa ini? Ada pula orang sekarang namanya nggak tahu kita tentang apa artinya. Ketika ditanya, hei kamu, kenapa namamu seperti ini? Langsung dijawab, what is in a name? Apalah arti sebuah nama, guys? Nama adalah doa. Betul? Tiap hari berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Semua anak-anak gadis pasti berdoa dapat suami soleh. Betul? Semua anak-anak gadis pasti berdoa dapat suami soleh. Betul? Kecuali satu. Siapa dia? Ibu ketua PKK Kabupaten Baru. Dia tak pernah minta soleh karena sudah dapat Pak Soleh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu nama adalah doa. Oleh sebab itu apa maknanya?
yang sudah baik-baik ini kita teruskan. Siap meneruskan program yang baik-baik di Kabupaten Baru? Orang Baru siap menjadi pewaris nama baik dalam Kabupaten Baru? Ingat, ini disaksikan lebih dari 40 orang, lebih dari 400 orang, lebih dari 4.000 orang. Maka ini semua akan dipersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu siap melanjutkan ini semua. Kami ini semua akan mati. Saya sudah hitung-hitung, insya Allah mati tahun 2040. Tadi diundang ceramah 2050. Kok bisa datang? Saya dapat bonus. Enak aja Ustaz Somad dapat bonus. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi. Siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, mau panjang umur, mau murah rezeki, falyasil rahimahu, hendaklah sering-sering menyambung tali silaturahim. Abdul Somad datang kemari bukan ceramah. Orang baru tidak perlu diceramahi. Ceramah dulu dari Guruta Syekh Kiai Haji Abdurrahman Ampudalli. Sudah mereka amalkan, berngalir kepada Sayyidil Walid, ayahanda dari Profesor Doktor. Sekarang dilanjutkan oleh Profesor Doktor. Hari ini murid-murid beliau yang paling banyak di Al-Azhar Mesir adalah alumni-alumni dari Darud Da'wah wal Irsyad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kalau tidak kita teruskan, hancur. Bangunan-bangunan yang cantik, rumah-rumah yang mewah, istana-istana yang megah, habis semuanya. Tapi perbuatan baik maka akan terus berlanjut. Bapak teruskan ke anaknya, anak teruskan ke cucunya, cucu teruskan ke, terserahlah entah apa namanya. Karena kalau tidak kita wariskan ini kepada mereka, dunia ini semakin kacau balau. Saya merasa bangga malam ini. Kenapa? Karena yang hadir bukan hanya bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak juga hadir. Anakku Masya Allah, bajunya memang Batman. Batman hanya sekedar baju nggak apa-apa. Di Wuhan Batman mereka gulai, mereka makan sup kelelawar. Tapi kita semua sudah diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Kebaikan ini yang akan dikenang sepanjang zaman dan sepanjang masa. Maka apa yang saya terima selama saya di Kabupaten Baru, terkesan dalam kepala saya tulis sudah. Aku pergi ke Kabupaten Baru, bertemu dengan si fulan, bergambar dengan si ini, si ini, si ini. Nanti ketika saya mati, anak saya membaca, oh ternyata ayahku pernah ke Kabupaten Baru. Dia pun akan datang juga menjalin silaturahim kemari insya Allah. Panjang umur, murah rezeki. Kenapa? Karena yang lain putus, tapi kebaikan-kebaikan orang itu akan terus berlanjut. Tadi dari depan saya sudah melihat banyak sekali orang berjualan macam-macam. Ini pengajian apa pasar malam? Rupanya ternyata pengajian, nampaknya tabligh akbar, tapi rupanya membangkitkan ekonomi umat. Begini mestinya pengajian. Pengajian itu begini, bukan sekedar pengajian, tapi membangkitkan ekonomi umat. Berapa balon yang laku malam ini? Bayangkan, selama ini balon cuman berapa? Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat balon? Saya lihat ada balon terbang situ. Bangkit ekonomi umat, dagang, orang datang, uang berputar, dia membeli, ada jual beli, ada transaksi. Maka perbuatan-perbuatan ini diteruskan. Siap mengadakan tabligh akbar setiap hari ulang tahun Kabupaten Baru. Yang bilang siap Pak Bupati. Masyarakatnya juga Pak Ustadz. Kalau diundang Ustadz orang nggak ada bagaimana? Masyarakatnya hadir. Dulu banyak SMS datang ke kepala daerah, ke bupati-bupati. Bapak, hari ulang tahun ini kita ngundang artis apa? Roknya sependek apa? Yang 5 cm atau mohon maaf, saya keceplosan ngomong. Nggak sopan di depan guru. Maksiat, dosa. Tapi hari ini Masya Allah, tabarakallah, yang diundang malaikat akan ditanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai malaikat, ya apa yang kau lihat tadi malam? Mereka ramai ya Allah. Kenapa mereka ramai? Nonton bareng Manchester United. Mereka ramai ya Allah. Mereka ramai kenapa? Karena pengajian.
Apakah yang isi pengajian itu ulama besar? Tidak, badannya kecil, beratnya 50 kilo saja. Apakah yang ngasih pengajian itu Habib, keturunan Nabi Muhammad? Tidak, dia keturunan Nabi Adam. Apakah yang isi pengajian itu ulama yang hebat, ada karomahnya? Tidak, suaranya aja yang melengking. Mereka datang beramai-ramai. Apakah yang isi pengajian itu satu suku dengan dia? Tidak, beda. Dari kampung dia? Bukan, dari Pulau Sumatera. Lalu mengapa mereka datang beramai-ramai? Karena mereka cinta kepada Rasulullah. Yang hadir malam ini adalah orang-orang yang rindu kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang membawa anaknya, dia gendong anaknya dari rumah, menangis anaknya sampai di lokasi ini. Selama pengajian ini, tak ada yang kuingat Pak Ustadz selama pengajian. Lebih banyak yang kudengar anakku menangis daripada tausiahmu Ustadz. Tapi rupanya Allah membalas, karena kemauan dia yang kuat itulah anaknya diselamatkan dari narkoba. Amin. Anaknya diselamatkan dari sabu-sabu. Amin. Dia gendong anaknya, dia gendong, dia bawa. Untuk apa? Anak-anak tidak mengerti ceramah. Emangnya paham anak-anak itu ceramah Ustaz Somad? Tidak. Lalu kenapa mereka dibawa? Membiasakan diri mereka. Nanti setelah mereka tua, anak-anak ini akan bercerita kepada anak-anak dia pula. Dulu waktu aku kecil, aku dibawa oleh ayahku, aku dibawa oleh emakku. Kemana ya? Ke ceramah pengajian. Sebagaimana aku dulu dibawa, maka sekarang aku pula membawa. Aku balas kebaikan orang tuaku dengan cara membawa kalian anakku. Sekarang mereka anak-anak, 20-30 tahun lagi mereka akan mencari, menjadi ibu anak-anak, menjadi ayah anak-anak. Mereka juga akan meneruskan apa yang kita lakukan malam ini. Takbir. Sebelah kanannya agak lama dikit. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan seorang ustadz itu bukan karena jamaah yang ramai. Kebahagiaan ustadz bukan karena mikrofon yang menggelegar. Kebahagiaan adalah ketika melihat anak-anak kecil di celah-celah orang ramai itu, nampak tangan anak kecil dari bawah. Ustadz, 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 ingin salaman. Kalau saya nampak anak kecil langsung saya salami. Saya usap kepalanya. Kenapa? Karena ada harapan masa depan di dia. Yang anak gadis belum pernah saya salami. Nenek-nenek saya salami. Nah ada juga orang sekarang kalau nenek-nenek haram, pas anak gadis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau nampak saya anak kecil, ustaz, kalau ada anak kecil tahan mendengar pengajian ustaz, kenapa dia kenal ustaz? Dari mana dia tahu Ustaz Somad? Kenapa dia dibawa orang tuanya? Kenapa dia bisa manggil ustaz, ustaz? Saya sedang ceramah, datang anak kecil, Ustaz Comad, Ustaz Comad, Ustaz Comad. Saya yakin itu pasti orang Bugis. Karena soto dia robah jadi coto. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia panggil Ustaz Somad. Dari mana dia tahu itu Somad? Karena ternyata sebelum tidur ibunya menonton ceramah, anaknya ikut. Pagi ibunya masak sarapan, nonton ceramah, anaknya ikut. Lama-lama anaknya kenal. Tapi kalau anak tidak dikenalkan dengan ceramah, kita lihat ada anak kecil, lipstiknya 2 inci, wajahnya pakai bedak tebal, kukunya dicat. Dari mana anak itu tahu bersolek? Karena dia selalu melihat apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia pikirkan. Maka itulah yang menular kepada anak-anak. Alhamdulillah, malam ini yang membahagiakan Abdul Somad adalah sudah 20 menit, 40 menit Abdul Somad ceramah, anak-anak masih lagi tetap melotot melihat. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, jadikan anak-anakku ini menjadi para penghafal Al-Quran. Anak-anakku ini akan menjadi pemimpin Al-Baru, pemimpin Sulawesi Selatan, pemimpin Indonesia masa depan, ya Allah. Berapa kali saya kena bully, berapa kali saya kena hadang, berapa kali saya kena hina, berapa kali saya kena ancaman. Di antara yang membela saya itu adalah orang Bugis dari Sulawesi Selatan. Nama tak boleh disebut. Sampai informasi ke telinga saya, Ustaz Somad, masalah ini yang membela Ustaz adalah si Fulan, orang Bugis dari Sulawesi Selatan. Nama tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Jadi saya turutang budi. Datang saya kemari ini adalah bagaimanapun ceritanya, saya sempatkan kata saya ke kawan, Ustaz Somad, bisa kau datang? Jadwalku penuh. Sampai kapan penuh? Saya penuh sampai April 2021.
Tolonglah selipkan. Aku bukan pembalap main selip. Tolonglah sebentar saja. Kemana kita? Ke Sulawesi Selatan. Oke, I'm coming. Kenapa? Karena ada sesuatu yang mesti kita membalas. Tapi saya tak dapat membalas lebih. Seperti orang baru. Sifat kata baru yang kedua adalah ihsan. Membalas lebih dari semestinya. Saya hanya dapat membalas seperti itu saja. 20 menit. Masya Allah, tabarakallah. Yang pertama, kamalut ta'ah, ketaatan yang sempurna. Yang kedua, al-ihsan, membalas lebih dari semestinya. Yang ketiga, yang terakhir, makna al-barru adalah azimur rahmah, kasih sayangnya melimpah ruah. Orang baru ini kasih sayangnya melimpah ruah, betul? Walaupun terlambat dia tidak marah. Sana sudah dapat, dia terlambat, nggak apa-apa guys, nggak apa-apa bro, kata dia. Azimur rahmah, ada kasih sayang dalam hati. Insya Allah yang sebelah kiri ini semuanya dalam hatinya ada rasa kasih sayang. Allah itu kalau kita buka Al-Quran, nama dia banyak. Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbirul Khariqul Bari'ul Ghaffarul Al-Ahadus Somadu. Nah, itu nggak boleh ditinggalkan. Qul huwallahu ahad, Allahu. Ini hambanya. Abdus Somad, hambanya. Tapi kalau kita buka Quran, yang pertama kali namanya disebut. Ada orang baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada. Yang pertama kali adalah Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim diambil dari kata rahmah. Rahmah, kasih sayang. Al-barru azimur rahmah, kasih sayangnya melimpah ruah. Sayangkah orang al-barru kepada Ustaz Abdul Somad? Sayang. Masya Allah, tabarakallah. Mana buktinya orang al-barru kasih sayang sama Ustaz Abdul Somad? Disediakan pagar besi keliling. Gambar Ustaz Abdul Somad dibuatnya besar-besar, kalah gambar Pak Bupati. Allah, tabarakallah. Abdul Somad biasanya ceramah pakai baju koko, pakai sorban di leher, diberikan pula jas. Masya Allah, rasa-rasa anggota dewan malam itu. Begitulah sayangnya mereka kepada Ustaz Abdul Somad. Selama ini Ustaz Abdul Somad hanya dipanggil UAS. Ustaz Abdul Somad malam ini selengkap-lengkapnya Guruta, Profesor, Doktor Abdul Somad, LCMA. Wah, saya langsung pegang telinga saya takut naik ke atas. Begitulah merekanya sayangnya luar biasa. Allah punya 100 sayang, rahmah. Tapi yang satu diturunkannya ke bumi, yang 99 dia genggam, dia tahan. Satu rahmah itu turun ke bumi, itulah berebut-rebut. Gara-gara satu rahmah itulah tidak ada gajah yang menginjak anaknya. Gara-gara satu rahmah itulah tak ada ular sawah yang memakan telurnya. Gara-gara satu rahmah itulah tidak ada harimau yang menerkam bayinya. Tapi kalau sudah rahmah dicabut dari hati seorang hamba, ada manusia yang tega keluar anaknya, dia masukkan ke dalam kardus, dia letakkan di depan rumah orang. Syukur orang itu masih mau menjaga, dibesarkannya, dimandikannya, disuapnya anak itu. Pas mau buat akte kelahiran, dibuatlah namanya. Siapa namanya? Bin Karni. Sebab apa? Tidak lagi ada rasa rahmah kasih sayang dalam hati. Tapi di Kabupaten Baru ada kasih sayang mereka. Harta mereka banyak, duit mereka banyak, enak makannya, pergi ke Makkah tiap tahun, haji dan umrah. Tapi mereka ada rasa kasih sayang. Tak sampai hati mereka melihat fakir miskin. Mereka pun bayar zakat. Zakat tak usah dikaji lagi. Yang sudah bayar zakat, teruskan istiqomah. Tapi kita masih ada namanya infak dan sodakoh, bukan soman. Infak dan sodakoh. Kalau memang betul orang al-barru ini ada kasih sayang dalam hati, jangan tunda-tunda.
Besok hari Selasa. Selasa sekolah buka apa tutup? Buka. Yang PNS yang kerja pagi tetap masuk kantor, pulang kerja jam 4 langsung datang ke pesantren. Kalau memang betul ada kasih sayang dalam hati, tanya guru ta, berapa anak yatim di sini guru ta? Berapa uang sekolahnya yang belum dibayarkan? Berapa pakaiannya yang koyak? Berapa fakir miskin? Berapa guru yang belum digaji? Kamu mau tolong? Enggak, mau nanya aja. Tolonglah. Kalau dapat uang, yang PNS, yang pegawai, punya duit banyak, pulang. Gaji jangan semua dibawa pulang ke rumah. Mampir ke warung. Hei tukang warung, lembut dikit lah. Warung. Bungkuskan beras 10 kilo. Apalagi gula 1 kilo. Apalagi minyak 1 kilo. Apalagi roti 1 kotak. Apalagi bungkus. Bawa ke rumah anak yatim. Bapak yang belanja, ibu yang antar. Jangan bapak yang antar, nanti anak yatim itu cantik. Di sini mereka memang senyum ketawa, di rumah nanti. Oleh sebab itu, rasa kasih sayang ini mesti kita jaga. Al-barru, orang yang dalam hatinya azimur rahmah, banyak kasih dan sayang. Apakah orang Al-Barru, Kabupaten Barru ini banyak kasih sayang dalam hatinya? Tak perlu kau jawab dengan lidah, karena begitu mudah menggerakkan anak lidah, tapi langsung dengan action amal. Takbir! Dari bunyi takbirnya yakin saya. Betul apa tak betul? Kita tengok. Setelah ceramah, alhamdulillah Ustaz Somad, kawan saya ada PNS, tiap tahun gajian, tiap tahun pula. Tiap bulan dapat gaji 13, setiap dapat gaji beli cincin. Dapat gaji beli cincin, dapat gaji beli rantai, dapat gaji beli anting. Anak yatim, fakir miskin, nggak peduli. Mana dia sekarang? Mati. Mana cincinnya, mana gelangnya, mana antingnya? Habis. Siapa yang megang? Suaminya. Untuk apa? Modal kawin lagi. Waspadalah. Selagi masih ada uang, masih ada gaji, pakailah untuk menebarkan rahmah kasih sayang. Siapa yang bertebar kasih sayangnya, maka Allah akan menurunkan kasih sayang. Cari orang susah, kasih dia beras, kasih dia nasi. At'imil masakin, kasih makan orang miskin. Wamsah ra'sal yatim, usap kepala anak yatim. Meleleh air mata anak yatim saat memakan nasi bungkus yang kau kasih. Kenapa nak? Haru? Pedas. Enggak ada lauknya. Dia tengok seperti rendang, pas dia gigit rupanya jahe. Apa tak meleleh air matanya? Bukan air mata itu yang menurunkan rahmat Allah. Air mata mana yang menurunkan rahmat Allah? Menetes air matanya karena dia ingat ayahnya. Kau usap kepalanya, keluar dari mulutnya. Panjangkan umur orang yang ngasih nasi bungkus ini, murahkan rezekinya, jadikan anaknya penghafal Quran, bergoncang tiang aras, terbuka pintu-pintu langit. Doa tahajudmu belum tentu dikabulkan Allah, tapi doamu untuk anak yatim. Anak yatim ini luar biasa. Kalau kau biarkan anak yatim, siapa itu pendusta agama? Bukan yang mengejek-ejek agama itu, bukan yang mengejek-ejek Nabi itu. Mereka yang mengejek Nabi bukan pendusta agama, mereka kafir. Lalu yang pendusta agama itu siapa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Oleh sebab itu orang baru luar biasa. Zakatnya jangan dihitung lagi, 18 miliar. 18 miliar itu kalau dibelikan cendol, berenang kita. Coba bayangkan, ada cincau-cincaunya. Tidak usah bahas lagi tentang masalah zakat. Tapi sodakoh kita masih perlu. Santri kita 3.000, Masya Allah, di Darud Dakwah wal Irsyad. Tapi masih banyak lagi yang belum mampu. Yang belum mampu, maka ini kita kuatkan semuanya. Siapa itu? Kalau bukan masyarakat Al-Barru. Insya Allah kabupaten-kabupaten lain, saya yakin dan percaya, cemburu mereka. Kenapalah nama kabupaten kami ini? Nggak boleh saya sebut, nanti saya sebut sakit hati.
Sudahlah nama kabupatennya baik. Ibu ketua PKK-nya pulang ngundang ustadz, bukan ngundang penyanyi dangdut pakai rok pendek. Bayangkan kalau yang diundang penyanyi dangdut pakai rok pendek, pentasnya tinggi, roknya pendek. Yang nonton di bawah bapak-bapak. Memang istrinya dibawanya nonton dangdut, memang istrinya dibawanya. Ngelihat penyanyi dangdut meleleh air liur, ngelihat istri meleleh air mata. Tapi malam ini Masya Allah tabarakallah, ulama masih ada, bukan tanggung-tanggung, alumni internasional Universitas Al-Azhar tertua di dunia. Kitab-kitab kuning masih dipelajari dari mulai TK, SD, SMP, sanawiyah, aliyah, sekolah tinggi sampai ma'an ali, ada semua. Apalagi kurangnya orang kabupaten baru. Makanya kalau ada orang kabupaten lain masuk neraka, ditanya malaikat, kenapa kau masuk neraka? Karena aku dari kabupaten lain. Udah masuklah, masuk. Tapi kalau dari kabupaten baru ada yang masuk neraka, itu azabnya double, dapat bonus. Kenapa kau masuk neraka? Sekolah agama ada, guru tak ada, ustadz didatangkan, pemerintahnya mensupport zakat. Kenapa kau masih masuk? Kata malaikat. Masya Allah, tabarakallah. Saya malam ini, padahal tadi pagi saya sudah tausiah, tadi pagi sudah ceramah di pondok pesantren Sohwatul Ihsan, Sohwatul Is'ad. Kemudian siang tadi tausiah. Malam ini saya pikir nanti malam ini nampaknya suara sudah habis, paling-paling saya ceramah slow aja. Assalamualaikum jamaah sekalian, marilah kita banyak-banyak mengingat mati. Tapi rupanya makin malam nih makin semangat pula saya jadinya. Kenapa bersemangat? Pengalaman saya ceramah, kita biasanya semangat itu bangkit aura, karena ternyata yang di depan kita ini adalah orang-orang yang bersemangat untuk berbuat baik. Betul? Coba kalau ceramah mau buka puasa, kan slow aja semua. Kita baru 5 menit pembukaan, dia udah garuk kepala, lama kali gitu. Oh, akhirnya kabar gembira itu datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung kita semangat. Demikianlah tausiah yang disampaikan. Semoga puasa kita diterima Allah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika amtatu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mari kita semua mencicipi. Datang panitia. Mohon maaf Pak Ustadz, itu azan Samsung. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Polisi yang dari siang tadi sudah sibuk mengatur lalu lintas, menangkap kriminal, penjahat, malam ini masih sempat datang mendengarkan pengajian. Rahmah, ada kasih sayang dalam hatinya. Betul? Tentara yang siap berperang, ceramah bukan urusan tentara, malam ini datang karena ada rahmah dalam hatinya. Betul? Di baru semuanya baik-baik, baru baik. Kalaupun dia mau nendang, dia tanya dulu, ku tendang kau ya. Tapi malam ini hadir mengamankan ceramah Ustaz. Kenapa? Karena ada kasih sayang dalam hatinya. Betul? Kalau sudah tidak ada kasih sayang, ini pohon-pohon ini tidak akan ada. Kenapa ada pohon-pohon ini? Karena ada kasih sayang dalam hati mereka. Kalau tidak ada kasih sayang, pohon ini sudah tumbang, hancur semuanya. Binatang-binatang mati semuanya. Tapi alhamdulillah kasih sayang masih ada dalam hati mereka. Manusia kalau sudah dicabut Allah kasih sayang dalam hatinya, gelap hatinya, gelap matanya, gelap telinganya. Kalau sudah hatinya gelap, matanya gelap, tak bisa lagi membedakan mana beras raskin, mana beras ramos. Habis ditelannya semua, habis dimakannya semua. Tapi Masya Allah malam ini pertahankan rasa kasih sayang itu dengan banyak-banyak mengusap kepala anak yatim. Kenapa kita mengusap kepala anak yatim? Melembutkan hati. Hati yang keras, lembutkan dengan mengusap anak yatim. Hati yang keras, lembutkan dengan memberi makan fakir miskin. Ibu kita sudah meninggal dunia, belikan kain, belikan baju, belikan jilbab, antar, cium tangannya. Melihat engkau, aku ingat ibuku. Anak yatim, melihat engkau, aku ingat anakku. Membahagiakan hati mereka. Idqalus surur, menyenangkan hati orang. Fi qulubil mu'minin, itu saja yang dapat membahagiakan kita insyaallah. Apa dia? Barru
azimur rahmah, besar kasih sayang kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seorang ulama bernama Ibrahim bin Adham, dia membeli satu kurma. Setelah dia bawa kurma sampai ke rumah, dia buka kurma. Dilihatnya di dalam kurma itu ada semut. Ada semut. Dia bawa semut itu, dia bawa lagi ke tempat kemana dia beli, dia kembalikan. Yang jual heran. Kenapa aku balikan? Kenapa kau balikan? Karena hidup di perantauan itu menyakitkan. Ini cerita apa ini? Saya nggak percaya lah cerita ini Pak Ustadz. Baca kitab-kitab ulama tasawuf. Begitu halusnya kasih sayang mereka. Semut pun mereka pikirkan. Tapi sekarang ada orang yang sanggup menjual manusia. Ada tak manusia yang menjual manusia sekarang? Dijual dengan iming-iming bisa kerja di luar negeri begini. Akhirnya dijual manusia. Dijual menjadi tempat prostitusi. Tidak ada kasih sayang dalam hati. Dicabut Allah. Kalau sudah kasih sayang dicabut Allah, maka dia akan menjadi orang yang terlaknat di mata manusia, terlaknat di hadapan Allah. Tapi baru membuat kita azimur rahmah, hidup tenang. Usap kepala anak yatim. Siapa yang mengusap kepala anak yatim, pahalanya sebanyak rambut anak yatim. Berikut ini pemberian santunan yang diawali oleh ibu ketua penggerak PKK. Tiba-tiba yang diusap yang gondrong-gondrong aja. Yang gundul tadi yang nyapa. Itu gara-gara Ustadz salah ceramah. Karena Ustadz bilang makin banyak rambutnya, makin banyak pahalanya. Yang gundul tadi. Maknanya bukan itu, Bu. Maknanya sebanyak apa tumbuh rambut di kepala, artinya siapa yang sanggup menghitung rambut? Tidak ada. Begitu. Yang sanggup menghitung rambut itu cuma dua, rambut Upin sama rambut Ipin. Itu pun kalau saya tanya, mana yang berambut, mana yang tidak. Tak ingat kan? Upin atau Ipin yang berambut? Nanti, jangan tonton sekarang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cepat sekali berlalu ceramah di Barru ini. Tadi saya mulai jam 9 kurang 10, sekarang sudah jam 10 pas. Berarti saya sudah ceramah 70 menit. 70 menit itu sudah keluar dari kode etik. Karena biasanya di mana-mana 600 ml. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya besok akan pulang dari Makassar, akan terbang ke Batam. Dari Batam kami akan keliling ke Kepulauan Riau sampai nanti ke Anambas. Anambas itu sudah hampir dekat ke Natuna. Natuna yang banyak dipulangkan saudara kita WNI yang dari Wuhan. Diturunkan di Natuna. Tapi saya tak sampai ke Natuna, hanya sampai ke Anambas, 1 jam dari Batam. Mereka ketakutan semua karena kena virus corona, takut corona menular. Tapi di Sulawesi Selatan corona malah habis dimakan mereka semua. Konro dan nasi. Saudara yang dimuliakan Allah, semoga dengan silaturahim kita malam ini segala musibah dijauhkan Allah dari Kabupaten Barru. Semua yang baik-baik didekatkan ke Kabupaten Barru. Bagaimana cara memancing kebaikan keberkahan ini? Tidak ada cara jalan lain. Shadaqatus sirri tadfa'u mitatasu. Banyak-banyak bersedekah maka menolak bala dan su'ul khatimah. Kalau mau jauh dari bala, jauh dari musibah, selamat dari su'ul khatimah, tidak ada cara jalan kecuali memperbanyak sedekah, sedekah, sedekah. Kita selalu sering pagi, petang, siang, malam berdoa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Tapi kita tak pernah bersedekah. Tapi di Barru ini saya sedang diajarkan, kalau yang bersedekah itu bupati, biasa. Kalau yang bersedekah itu kepala kantor, kepala cabang, kepala dinas, biasa. Tapi malam ini saya mau ditunjukkan, yang bersedekah bukan bupati, tapi kepala desa. Mana dia? Desa Siawung. Ustaz Somad, itu bukan untuk acara, tapi acara mereka. Apapun yang dilakukan, segala yang sudah memberikan kontribusinya malam ini, tetesan keringatnya, langkah kakinya, semuanya dibalas Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Akan datang, undang lagi Ustaz Abdul Somad, Ustaz Das'ad Latif, Ustaz
Arifin Ilham udah meninggal dunia. Allahumma maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Saya selalu teringat pada beliau. Kita kalau punya kawan-kawan sahabat yang dekat dengan kita, mereka rasa tak pernah meninggal dunia. Seolah-olah mereka tetap ada, seolah tetap mereka bersama dengan kita. Jasadnya sudah tak ada, tapi pikirannya tetap ada. Saya yakin dan percaya, walaupun nanti Abdul Somad meninggal dunia, orang baru tetap berkata, Ustadz Somad, untuk almarhum Abdul Somad di Riau Al-Fatihah. Jangan kirim sekarang. Jangan mau cepat mentang-mentang waktu sudah habis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana-mana kalau saya ceramah itu pasti ada dipakai apa kata panitia. Ustaz Somad, kita mohon maaf ada penggalangan dana karena mumpung sedang orang ramai. Biasanya kotak disebar. Saya sudah ceramah 70 menit tidak ada kotak yang disebar. Menunjukkan apa? Gak tahu tak ada. Mana? Mana kotak? Tak ada. Oh, ada kotak. Resmi itu. Itu di belakang ada mereka yang mengibarkan bendera. Warnanya hitam. Tulisannya Biker Subuhan. Right to born, born to ride, right to Jannah. Oh. Yang ketawa, yang tepuk tangan pas ditanya, apa kata Ustaz itu tadi? Entah. Born to ride, lahir untuk mengendara. Ride to Jannah, mengendara menuju surga. Ustaz Somad kenapa bawa motor? Sering kami lihat video Ustaz bawa motor. Saya sebetulnya udah tawat, udah berhenti bawa motor ini. Dulu waktu masih muda. Saya kan pernah muda juga. Bukan lahir langsung tua pakai peci jadi Ustaz. Dulu. Waktu kuliah dulu. Pakai motor. Motor saya waktu kuliah RX King. Knalpotnya disunat 2 kali. Kalau digas, mak-mak maki semua. Kentut. Sekarang dia nggak berani. Nggak tahu dia yang naik King dulu udah jadi ustaz. Sekarang saya lihat anak-anak muda ini, mereka nggak mau ke masjid. Kalau diajak ke masjid nggak mau. Bahkan sebagian kalau ditanya, kenapa kau nggak mau ke masjid? Nggak mau Pak Ustaz. Kenapa? Itu kawan saya ke masjid 2 kali ke masjid, besoknya mati. Jadi mereka anak-anak muda ini maunya ceramahnya duduk-duduk pinggir jalan. Mereka ngajak, Ustaz Somad, kita gimana kalau ceramahnya di pinggir-pinggir jalan, duduk-duduk ngobrol nanya-nanya agama? Boleh. Nanti Ustaz kami bonceng pakai motor ya. Oke. Jadi mereka mau bonceng saya. Pas satu hari mau diajaknya, coba pinjam kuncinya. Nah, saya pakai. Pas saya gas, mereka tinggal di belakang. Jadi bukan mau gaya-gayaan. Kita ikut selera anak muda ini satu langkah. Kita ikut mereka mundur satu langkah. Supaya kita bisa maju 2-3 langkah. Anak-anak muda ini harus kita ikut. Harus kita bawa. Ustaz Somad ceramah masih pakai peci, masih pakai jas, masih pakai koko. Tapi kalau Ustaz, siapa itu yang Ustaznya anak muda? Ustaz Hanan Ataki. Coba tengok gayanya. Macam Bob Marley kan. Gayanya, bahasanya luar biasa. Untuk apa? Untuk menggarap anak-anak muda ini. Kalau tidak kita sentuh dengan dakwah, mereka akan disentuh dengan narkoba, disentuh dengan zina, pergaulan bebas. Maka malam ini yang membahagiakan saya adalah anak-anak tetap ada. Masih ada juga. Anak muda pula berkibar benderanya di belakang. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan malam ini mana ada yang pacaran. Anak-anak muda di Baru malam ini tak ada yang pacaran. Betul? Pacarnya yang jadi kita jalan nanti malam. Tidak. Ustadz Somad ceramah. Sebentar aja kita boncengan. Say no to bonceng. Sekali tidak. Jadi terus gimana? Nanti habis pengajian baru kita jalan. Jangan. Ini taubatnya tidak betul. Tubu ilallah. Taubatlah kepada Allah. Taubatan nasuha. Taubat nasuha. Jangan kau pikirkan tentang kau nanti akan nikah dengan siapa, anak-anak muda. Insya Allah kau akan dipertemukan dengan yang baik-baik, insya Allah. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Kebahagiaan yang luar biasa, kebahagiaan yang tak terhingga. Baru adalah kamalut ta'ah, kesempurnaan dalam taat. Baru ihsan, membalas lebih dari semestinya. Baru azimur rahmah, kasih sayang yang melimpah ruah. Insya Allah kita pertahankan ini sampai hari kiamat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin.
Allahumma ja'alna, ya Allah jadikan kami semua minalladzina yastami'unal qawla, termasuk orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik-baik insyaallah. Amin. Ibu-ibu jangan pernah merasa kecil, Bu. Ibu-ibu ini banyak yang merasa dirinya, saya ini nggak ada apa-apanya Pak Ustadz, berat pun cuma 90 kilo. Jangan merasa kecil, Bu. Saya ini bukan Ustadz, saya ini bukan pernah LC di Mesir. Berapa banyak Ustadz yang ngomong bayar zakat, tapi hatinya tak tersentuh. Tapi ketika seorang istri berkata pas mau tidur malam, "Bang, udah bayar zakat belum?" "Gak usah urus-urus zakat saya." Itu teman kita nggak bayar zakat, buktinya kaya. Nggak pernah sedekah, mobilnya besar. Nggak pernah infak, buktinya rezekinya lancar. Jangan urus saya. Tapi begitu di tengah malam dia terfikir, ternyata kalimat ibu yang tulus ikhlas tadi masuk ke hatinya. Sampai tengah malam dia berpikir, kok nggak bayar zakat, kok nggak bayar zakat, kok nggak bayar zakat, kok nggak bayar zakat, kok nggak bayar zakat. Jangan main-main dengan ucapan ibu-ibu. Karena ibu tulus ikhlas, dengan itu Allah kabulkan, menyentuh hati. Kalau ucapan ibu menyentuh hati bapak, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Jadi apa maknanya? Ibu jangan pernah berhenti bicara baik, walaupun mereka marah, walaupun mereka caci maki. "Bang, abang sholat kapan?" "Jangan urus-urus sholatku. Yang penting belanja sudah, mobil sudah, rumah sudah. Jangan urus sholatku." "Iya bang, malaikat maut udah dekat." "Apa?" Oleh sebab itu maka ibu jangan menyepelekan diri ibu. Kenapa? Karena berapa banyak suami yang preman, yang tidak mengenal Allah, justru dia menjadi taat hanya dari seorang ibu yang baik. Anak-anakku juga begitu. "Ustaz sholat, bapak saya belum sholat. Tolonglah Ustaz, bagaimana caranya menasihati ayah saya?" Mentang-mentang kau pemuda, hijabers, preman tobat, bikers subuhan. Lalu kemudian karena sudah ngaji sama guru ta, karena sudah ngaji sama ustaz, tiba-tiba pulang menceramahi ayah dan ibu. Pulang pengajian, ayah, ibu duduk. "Assalamualaikum." Bukan begitu. Kata-katamu lembut, kata-katamu singkat, tapi menyentuh hatinya. "Ayah, ayah sudah makan?" "Sudah." "Sudah minum kopi?" "Sudah." "Sudah sholat ya?" "Jangan urus sholatku." Tapi ternyata kata-kata itu masuk ke telinganya, berjalan ke otaknya, turun ke jantungnya, sampai ke hatinya. "Ayah belum sholat, ayah sudah sholat." Terngiang-ngiang. Akhirnya dia pergi ke kamar mandi, dia pun sholat, meleleh air matanya. "Rabbi habli minas sholihin." Jadikan anakku yang soleh. Cuman sayangnya cuman ada di sinetron aja. Tidak. Yang saya katakan ini wujud di alam nyata. Ceritanya baru dapat saya tadi siang. Orangnya langsung cerita ke saya. Tak boleh disebut namanya. Menjaga kode etik jurnalistik. Ustadz ini ceramah penuh rahasia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Jangan menyepelekan ucapan baik. Yang datang dari hati sampai ke hati. Yang datang dari mulut ke mulut juga sampainya. Apa tanda ustadz itu ceramahnya tidak dari hati? Dari mulut ke mulut juga. Dari hati ke hati juga. Ini bukan MLM, mulut ke mulut, multi level marketing. Ini adalah sabda Rasulullah. Ini adalah firman Allah. Saya sebetulnya tak sanggup ceramah di depan guru, di depan Pak Bupati, di depan Bapak Hakim, di depan Bapak Jaksa. Ini mereka ini pejabat-pejabat semua ini. Cuman malam ini mereka tidak pakaian dinas. Mereka pakaian ustadz. Silap-silap masyarakat ragu, mana yang ustadz sebetulnya? Takut, cemas, ngeri ada di dalam hati. Walaupun sudah sering ceramah, walaupun sudah ceramah di mana-mana, tetap ada dalam hati. Tapi kenapa yang saya sampaikan ini ayat-ayat firman Allah, yang saya sampaikan ini hadis-hadis sabda Rasulullah, yang pula mendengarkan aku adalah hamba Allah. Maka jangan pernah takut Abdul Somad. Sampaikan adik-adikku yang mahasiswa semester 6, semester 7, kalian KKN di kampung-kampung, di desa-desa, jangan sampai kalian takut, ngomong aja depan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya adalah KKN dari Universitas Sekolah Tinggi Agama Universitas Hasanuddin, dari Universitas Islam Negeri Alauddin. Sampaikan, tanamkan dalam hati. Apa tanamkan dalam hati? Aku mahasiswa,
Yang mau aku bicarakan ini firman Allah, yang mau aku sampaikan ini hadis Rasulullah, yang kuhadapi ini hamba Allah. Tapi dalam hati aja, jangan pas di depan mereka langsung ngomong, hai kades-kades, kalian semua adalah hamba Allah, kalian nanti akan mati semuanya. Jangan, marah mereka semua. Dalam hati kita, karena kita ini semua adalah sama, cuman numpang hidup di atas dunia. Mumpung roh masih bersemayam dalam jasad, mumpung masih hidup berjalan di atas dunia, manfaatkan ngajak orang buat baik. Guru ta sudah berbuat baik, pulang 1985 sampai 2020 menjadi pimpinan pondok pesantren, menjadi ketua majelis ulama, menjadi ketua zakat. Semua ingin mengambil barokah, mengambil ilmunya, mengambil doanya. Kita, amal apa yang sudah kita lakukan? Abdul Somad, apa yang sudah kau lakukan Abdul Somad? Abdul Somad, Ustadz terbang hinggap, terbang sana, hinggap sini, terbang sana, hinggap sini. Oleh sebab itu, melihat ulama-ulama kita, sadar diri kita, kita tidak punya apa-apa. Melihat pemimpin-pemimpin kita, mereka sudah melakukan dengan jabatan dan kekuasaannya. Melihat ibu-ibu, sudah melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Melihat adik-adik, kalian masih muda, belum banyak dosa. Lalu kita merenung sejenak. Kalau aku mati, apa yang akan aku bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semuanya tinggal. Peci kesayangan yang ada tulisan UAS Ustaz Abdul Somad tinggal. Saya cuma mau ngasih tahu, ini tulisannya UAS. Tinggal kaos kaki tinggal. Yang kita bawa nanti apa? Kalau pernah kita melangkah ke masjid sholat berjamaah, itu yang akan kita bawa. Kalau pernah kita gunakan tanda tangan untuk menolong agama Allah, itu yang akan kita bawa. Kalau pernah telinga mendengar nasihat baik-baik, itu yang akan kita bawa. Kalau pernah mata melihat membaca Quran, apalagi sampai meneteskan air mata, itu yang akan kita bawa. Kalau pernah ada zakat, wakaf, infak, sedekah, itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, lebih kurang 90 menit kita sudah bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Al-Fakir Abdul Somad malam ini menjadi bekal mati buat yang menyampaikan dan buat kita semua insya Allah. Selama menyampaikan tausiah ini, banyak kata-kata tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Apakah Bapak Ibu mau memaafkan silap salah Abdul Somad? Lebih baik minta maaf di dunia daripada mencari di padang mahsyar. Nanti Bapak Ibu kalau mencari saya di padang mahsyar gak ketemu, carilah di ruang VVIP. Pede sekali Ustaz ini. Nabi yang ngomong begitu. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, dia pasti akan masuk surga. Semua kita yang hadir ini insya Allah masuk dalam surga Allah. Dosa kepada Allah, mandi taubat, sholat sunat taubat, banyak istighfar, zikir, baca Quran. Dosa kepada manusia, datang minta maaf, bersih. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Saya tak nampak yang di ujung-ujung sana. Yang HP-nya hidup, ada senternya, bisa dihidupkan. Biar nampak sampai kemana ujungnya. Yang punya drone tolong naikkan. Yang tak punya drone jangan naikkan punya orang. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Dah, matikan lagi. Mana tahu ada orang miss call nanti habis baterai susah pula. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Mari kita amalkan apa yang sudah kita sampaikan malam ini. Mudah-mudahan kita berpisah, tapi kita tidak pernah bercerai.
karena kita tetap akan saling mendoakan. Dimanapun berada, doakan Ustaz Somad supaya mati dalam husnul khatimah. Berkawan di dunia, berteman di dunia, bersahabat di dunia, insya Allah bertetangga di surga. Terima kasih. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.